Ternyata pandemi COVID-19 itu bukan cuma krisis kesehatan loh, tapi lebih kayak tombol fast forward raksasa yang melempar kita semua ke masa depan digital. Hampir semua hal, dari cara kita belanja sampai cara kita kerja berubah total dalam semalam. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah bareng-bareng gimana lompatan ini bisa terjadi dan apa artinya ini buat kita semua. Kutipan ini, wow, ini bukan sekedar kata-kata biasa ya, ini tuh ringkasan dari sebuah revolusi. Istilah pengerahan bersejarah itu artinya ini bukan tren sesaat, tapi perubahan fundamental cara kita hidup dan bekerja. Skalanya tuh gede banget, bahkan para CEO pun mengakui belum pernah lihat yang seperti ini sebelumnya. Coba deh fokus ke angka ini, 5 tahun. Nah, angka yang barusan kita lihat, 5 tahun, itu adalah perkiraan waktu normal untuk adopsi digital sebesar ini. Tapi gara-gara pandemi, kemajuan yang harusnya butuh 5 tahun, itu terjadi cuma dalam 8 minggu. Bayangin, dari yang jalannya lambat, tiba-tiba kita melesat kayak roket. Ini bukan lagi sekedar percepatan, ini lompatan kuantum yang memaksa semua orang buat beradaptasi atau ya ketinggalan jauh. Oke, kita masuk bagian pertama. Sekilas masa depan. Di sini kita bakal lihat gimana sih pandemi bisa jadi pendorong utama adopsi digital yang masif ini. Coba deh lihat datanya. Gila kan? Jumlah orang yang baru pertama kali pakai layanan digital tuh meroket. Apalagi di sektor-sektor penting kayak belanja kebutuhan sehari-hari, hiburan, sampai perbankan. Ini bukan lagi soal kenyamanan, tapi udah jadi kebutuhan. Perilaku yang dulunya cuma pilihan, sekarang jadi kebiasaan baru yang mendasar. Dan ini nih yang paling penting. Ini bukan tren sesaat, bukan cuma coba-coba doang. 3/4 dari pengguna baru ini bilang mereka bakal terus pakai cara digital. Permanen. Nah, pertanyaannya sekarang, bisnis Anda udah siap belum melayani mereka selamanya di dunia digital? Oke, lanjut ke bagian 2. Bertahan dari pergeseran digital. Di sini kita akan lihat gimana ya, digital itu bukan lagi pilihan, tapi soal hidup atau mati buat perusahaan. Dari bank sampai dokter, semua industri dipaksa mikir cepat. Tim sales bank yang biasanya keliling, sekarang kerjanya dari rumah, serba virtual. Mau ke dokter, sekarang lewat video call. Ini bukan lagi soal keren-kerenan inovasi, tapi bener-bener soal gimana caranya biar nggak gulung tikar. Ternyata ya, kondisi kepepet itu emang bikin kita jadi kreatif banget. Coba bayangin deh, rencana digital yang udah disusun rapi buat 3 tahun ke depan, tiba-tiba harus dieksekusi dalam 3 minggu. Semua rencana jangka panjang langsung disobek. Yang penting sekarang cuma satu, kecepatan. Siapa yang paling cepat, dialah yang selamat dari badai di awal-awal. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 3, buku panduan baru buat para CEO. Kenapa? Karena perubahan sebesar ini nggak akan bisa jalan kalau nggak ada komando langsung dari atas. Nah, ini dia nih akar masalahnya yang disebut masalah tindakan kolektif. Gampangnya gini deh, bayangin sebuah orkestra. Tim IT, tim keuangan, tim operasional, semuanya mainin musik sendiri-sendiri. Apa yang terjadi? Kacau balau kan? Makanya butuh satu dirijen, yaitu sang CEO, buat mastiin semuanya main dalam satu irama yang sama. Sama persis kayak formasi terjun payung ini. Keren kan? Tapi ini butuh presisi tinggi. Semua tim harus bergerak bareng, serempak. Salah satu aja gerakannya meleset, bisa bahaya. Nah, orkestrasi serumit ini, misalnya buat pindah ke sistem cloud, itu cuma bisa dipimpin dari satu komando pusat, ya CEO itu sendiri. Terus, apa dong 3 langkah paling penting yang harus diambil CEO? 1. Siapin dananya. Pastiin ada modal yang cukup. 2. Bongkar cara kerjanya. Bikin jadi lebih lincah dan gesit. Dan yang ketiga, ini yang paling susah. Cari dan pertahanin orang-orang jagoan digital. Jadi kuncinya ada 3. Duit, proses, dan orang. Semuanya harus dirombak dari atas ke bawah. Lanjut, bagian 4. Mengapa langkah berani itu menang? Di tengah krisis kayak gini, kenapa justru main aman itu jadi pilihan yang paling beresiko? Aneh kan? Coba kita lihat. Kutipan ini, wah, nusuk banget ya. Intinya, kalau cuma bikin perubahan kecil-kecilan di pinggiran, itu ibarat nambal bendungan yang mau jebol pakai selotip. Sia-sia. Cuma buang-buang waktu dan duit. Kenapa? Karena pada akhirnya, tsunami digitalnya bakal tetap datang dan menghancurkan semuanya. Jadi, ada 2 pilihan jalan. Jalan pertama, kita sebut aja pakai lipstick digital. Cuma polesan di luar. Intinya, nggak berubah. Yang kedua, ini yang benar-benar beda.
yaitu menciptakan ulang inti bisnisnya. Ini bukan lagi soal nambal kapal tua, tapi soal meluncurkan roket baru. Nah, disinilah pemenang dan pecundang ditentukan. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita ngomongin yang lebih praktis. Rencana aksi nyata buat 90 hari pertama Anda. Ini dia rencananya. Kita bagi jadi 3 sprint, masing-masing sebulan. Sprint pertama di 30 hari awal, reset. Fokusnya adalah menyamakan persepsi dan nentuin prioritas baru. Lanjut, sprint kedua, hari ke-30 sampai 60, bangun fondasinya. Di sini kita mulai kalibrasi ulang model data, siapin platform cloud-nya. Terakhir, sprint ketiga, hari ke-60 sampai 90, eksekusi. Luncurkan produk digital baru, terapkan model AI generasi baru. Ini cara yang paling terstruktur biar nggak panik dan bisa mengubah kekacauan jadi momentum. Pada akhirnya, pandemi ini kayak tombol reset raksasa buat kita semua. Masa depan digital itu bukan lagi sesuatu yang kita tunggu-tunggu, tapi udah ada di sini, sekarang. Pertanyaannya bukan lagi kapan, tapi apa yang akan Anda bangun di dunia yang baru ini. Jadi, Anda siap?